dalam hal ini Pemdes juga mendorong sesuai tahapan kepada BPD untuk terbentuknya panitia pemilihan KUU, dan di situ terbentuk 9 panitia, di mana 9 orang itu adalah dari perwakilan lembaga, ya, dan juga di perwakilan wilayah. Nah, bukan kepada masyarakat, panitia hanya 9, juga BPD ada 9, termasuk pemerintah desa juga ada 11, termasuk Babinsa dan Babinmas. Dan kerjasama yang baik di antara pemerintah desa dan juga masyarakat itu insya Allah akan bisa menyukseskan pemilihan KUU di Desa Pranggong. Adapun nanti yang terpilih itu adalah masyarakat sendiri yang memilih. Bila balon KUU nanti di saat penetapan itu ada tidak terpilih, itu jangan menyalahkan penyelenggara. Mengapa? Karena penyelenggara hanya menyelenggarakan. Adapun seleksi dan keputusan itu memang pada panitia, tapi hasil nanti di akademik Universitas Wilalodra. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi intinya sekali lagi, mari kita bersama-sama menyukseskan pemilihan KUU yang ada di Desa Pranggong. Kalau tidak sekarang, masyarakat untuk menyukseskan kapan lagi, dan kalau tidak masyarakat siapa lagi? Alhamdulillah, beberapa tahapan sudah kami lalui. Tahapan pertama yaitu kami panitia pemilihan KUU Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu tahun 2021 sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi baik di media sosial maupun di dalam bentuk spanduk yang sudah kami pasang di berbagai titik di desa. Isinya sosialisasi itu adalah meliputi persyaratan bakal calon KUU, mulai dari KTP yang dilegalisir dan seterusnya sampai akhir. Kemudian yang paling kami tekankan adalah tentang protokol kesehatan. Kami menganjurkan, kami membuat surat edaran, juga membuat pengumuman secara lisan kepada para bakal calon KUU yang akan mendaftar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Di antara poin-poin surat edaran itu ada yang paling kami tekankan, yaitu bahwa pendaftar atau bakal calon KUU yang mendaftar datang ke sekretariat itu kami batasi hanya diperbolehkan membawa pendamping maksimal 3 orang. Kenapa hal itu kami sebutkan? Karena kami untuk dalam rangka mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Indramayu nomor 64.A tahun 2020 pada paragraf 7 pasal 18 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa calon yang mendaftar atau yang mengadakan kampanye dan lain sebagainya tidak boleh membuat keadaan yang memicu atau yang berpotensi mengerahkan massa sehingga terjadi kerumunan. Oleh karena itu, sekali lagi kami tekankan kepada para bakal calon yang akan mendaftar untuk tidak mengerahkan massa, dan kami batasi hanya boleh membawa pendamping 3 orang saja. Artinya kalau ada salah satu bakal calon yang memaksa membawa massa atau mengerahkan massa, maka jika hal itu terjadi, kami panitia tidak ikut bertanggung jawab. Karena kami sudah membuat surat edaran, kami sudah membuat pengumuman secara lisan tentang hal itu. Itu saja persiapan pertama. Kemudian selanjutnya masuk ke tahapan pendaftaran. Tanggal 2 Maret tahun 2021 kami panitia pemilihan KUU Desa Pranggong telah resmi membuka untuk para pendaftar. Kemudian pada hari pertama memang belum ada yang datang. Baru pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 ada 2 pendaftar. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 ada 1 pendaftar lagi. Alhamdulillah sejauh ini baru ada 3 pendaftar yang sudah datang ke sekretariat. Dan alhamdulillahnya lagi dari 3 pendaftar tadi sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah mengikuti anjuran atau
himbauan dari kami panitia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan selanjutnya tentang persiapan kami panitia setelah penutupan pendaftaran itu kan pada tanggal 16 April 2021. Sedangkan dalam Perbub paragraf tentang tahapan pemilihan, paragraf 1 pasal 9 ayat 5 di sana disebutkan apabila pendaftar atau bakal calon KUU itu lebih dari 5, maka akan diadakan tes seleksi akademik yang akan dilakukan atau yang akan ditangani langsung oleh panitia tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kami menghimbau atau kami mengumumkan kepada seluruh masyarakat Pranggong khususnya dan terlebih lagi kepada para bakal calon KUU beserta para pendukungnya untuk dimengerti bersama bahwa setelah selesai melakukan pendaftaran, setelah administrasi diperiksa atau diverifikasi, persiapkan diri untuk mengikuti tes akademik yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten. Karena dari hasil tes akademik itulah nanti yang akan menentukan lolos dan tidaknya seorang bakal calon KUU menjadi calon KUU. Jadi nanti kami panitia hanya bertugas untuk mengumumkan saja, karena yang menyeleksi atau yang memberi penilaian itu adalah panitia tingkat kabupaten. Begitu tentang persiapan kami setelah penutupan pendaftaran. Kendala itu mungkin antara kesiapan dan koordinasi kami selaku panitia tingkat desa dengan sub kepanitiaan di tingkat kecamatan ataupun bahkan langsung ke panitia pemilihan tingkat kabupaten. Itu mungkin kadang sedikit ada miskomunikasi atau kurang lancarnya koordinasi sehingga ada beberapa hal yang memang harus ditanggapi secara cepat. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini kami sudah mengantisipasi hal itu dan kami sudah menyikapi hal-hal yang kurang baik tadi sehingga keadaan atau persiapan kami selaku panitia berjalan dengan lancar dan kondusif lah. Dalam peraturan Bupati Indramayu nomor 64.A tahun 2020 di sana disebutkan dalam tahapan pemilihan paragraf 1 pasal 9 ayat 5 yaitu dalam hal bakal calon lebih dari 5 maka akan diadakan seleksi akademik. Nah, jadi para bakal calon ya tentunya ya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tes seleksi akademik tersebut yang nanti kepanitiaannya atau yang menangani hal ini langsung oleh panitia kabupaten di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Indramayu. Begitu. Nah, untuk poin-poinnya seperti diatur dalam Perbub juga bahwa penilaiannya itu dibagi diklasifikasi dua model lah intinya. 40% itu bobot dari seleksi administrasi si bakal calon. Kemudian yang 60% nanti murni hasil tes seleksi di tingkat kabupaten. Selanjutnya tim panitia kabupaten juga akan mengumumkan hasil seleksi tersebut. Setelah nilai diakumulasi, maka nama-nama bakal calon KUU yang lolos menjadi calon KUU itu nanti akan muncul lah. Artinya umpama calon ada 7 yang lolos menjadi calon KUU 5, tentunya yang gugur 2. Oleh karena itu kami dari panitia menghimbau kepada masyarakat khususnya Desa Pranggong dan khususnya juga kepada para bakal calon beserta para pendukungnya untuk mengerti hal ini. Artinya kami panitia tingkat desa hanya menyeleksi administrasi bakal calon KUU saja. Selebihnya penilaian itu nanti akan ada di tingkat seleksi akademik yang akan dilangsungkan di tingkat kabupaten nanti. Jadi ketika bakal calon itu tidak lolos menjadi calon, ya istilahnya jangan menyalahkan kami selaku panitia desa. Begitulah. Mohon pengertiannya atau mohon dimaklumi bersama. Silakan untuk lebih jelasnya baca di Perbub 64.A tahun 2020.